Halo teman-teman semua, selamat datang di Facebook Live dan Instagram Live. Tapi saya mau ngetes dulu nih Instagram Live-nya bisa apa enggak. Kalau Instagram Live-nya error, kita Facebook Live aja. Tapi kalau bisa, kita lanjut dua-duanya. Oke, Instagram Live-nya lagi error. Oke, saya Facebook Live aja kali ini. Nah, pada Facebook Live kali ini, saya akan membahas tentang Q&A episode kedua. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang muncul di saya, jadi saya jawab di sini saja. Ada sekitar 7 pertanyaan, tapi sebelum saya jawab, coba ini absen dulu siapa yang sudah hadir. Udah mandi tuh, gokil. Udah dong. Saya habis balik dari Surabaya, baru sampai Jakarta. Terus banyak yang nanya belakangan ini, nggak tahu. Mungkin orang-orang lagi pada galau kali ya, jadi nanya-nanya. Akhirnya begitulah. Kok kamar sendirian aja nih, nggak kesepian? Waduh. Kalau saya dikomentarin sama orang yang udah nikah, ya ngalah aja lah. Nggak bisa nyerang saat ini ya. Iya, lagi sendirian aja. Hadir, ada Iqbal, ada Kinanti. Sholat dulu, iya monggo silakan. Hadir ada Taufan. Oke, yuk absen dulu yang lain. Apakah suara saya kedengeran atau tidak? Semoga rame. Biasa sih rame sih ya. Kalau jam segini nih jam-jam pengangguran, jam-jam jomblo, lagi pada ngumpul, lagi nggak ada kerjaan. Jadi saya memutuskan untuk live. Oke. Ya udah, kita mulai aja. Jadi banyak banyak pertanyaan dari teman-teman, baik itu di direct message di Instagram, kemudian di email, di message Facebook dan lain-lain. Nah, saya kumpulkan beberapa pertanyaan yang agak gemesin dan penting untuk dijawab ya mungkin. Oke, ini pertanyaan pertama. Saya nggak punya modal sama sekali, tapi saya ingin bisnis online. Tapi saya tuh nggak mau jadi reseller karena menurut saya pilihan itu belum cocok. Tapi saya juga nggak punya pengalaman jualan online ya. Ya intinya ini orang pengen cepet kaya tapi nggak mau mulai dari yang sederhana dulu ya. Memang kalau mau mulai jualan online, ada baiknya mulai dari yang hal-hal kecil dulu aja. Nanti kalau sudah belajar hal-hal yang kecil, baru mulai belajar-belajar hal-hal yang lebih mudah, lebih sulit lagi, lebih dalam lagi. Ya, kalau misalkan belum punya modal nih kan dia bilang nggak punya modal ya jadi reseller aja dropship karena mulai dropship dari sosial media atau marketplace ya seperti Tokopedia itu mudah dengan cara yang mudah modalnya minim. Nah kalau dari sana sudah punya modal dari jualan di marketplace, udah deh tinggal jualan yang lebih dalam lagi ya mulai bikin website, mulai mempelajari Facebook advertising dan lain-lain gitu. Jadi kebanyakan orang tuh kalau mulai usaha yang sesuai dengan pertanyaan ini mereka pengennya langsung besar tapi nggak punya pengalaman loh. Justru orang orang kalau mau besar justru belajarnya dari hal kecil dulu. Kalau mau cari pengalaman yang besar ya pengen punya usaha yang besar mulailah dari hal yang sederhana dulu aja gitu. Aduh duduk jatuh ya, bentar ya ini jatuh. Lanjut. Pertanyaan kedua, bingung kak, saya mau cari kerja atau bisnis. Kalau kerja lapangan pekerjaan gak begitu banyak untuk lulusan kuliah. Mosok sih, ditambah lagi soft skill saya yang lain-lain juga gak ada tuh. Keahlian saya pun gak ada, mau bisnis belum punya pengalaman dan modal. Dan belum tahu juga passionnya di bidang apa. Waduh, ya kasihan sekali ini. Ya, oke saya jawab pertanyaan kedua. Pasti ini anak-anak yang baru lulus kuliah nih ya. Oke, kalau misalkan ini dia bilang kalau kerja lapangan pekerjaan nggak begitu banget, nggak begitu banyak. Mungkin nggak pendapatnya salah ya karena di UKM tuh banyak sekali teman-teman yang butuh nyari karyawan ya. Jadi pengusaha tuh banyak sekali yang butuh karyawan dan sebenarnya nyari kerja itu gampang kalau punya relasi ya. Dan ini yang harus diubah tuh mindsetnya. Ditambah lagi soft skill yang lain-lain juga nggak ada. Oke, kenapa nggak pada saat kuliah mulai mengasah soft skillnya? Padahal kan di kuliah tuh banyak kesempatan, ya. Kalian pun nggak ada. Oke, mau bisnis belum ada pengalaman dan modal. Nah, untuk bisnis sebenarnya nggak butuh modal ya. Kalau misalkan ingin jalanin bisnis, tinggal nonton YouTube saya.
Di YouTube tuh ada video gratis ya, yang paling sederhana aja deh, mulai dari jualan online. Eh, Modalnya sangat minim sekali, jadi tinggal praktek aja sih. Kalau untuk yang ini ya, belum tahu juga passionnya di bidang apa, saya bingung ya. Sebenarnya mulai mau kerja atau mau mulai usaha nggak perlu pakai passion sih, jalanin aja dulu. Yang penting gimana caranya secepat mungkin dapat income ya. Nanti bakal ketagihan. Setelah nanti ketagihan biasanya akan muncul benih-benih tentang, oh ternyata passionku di bidang desain grafis, atau aku lebih suka marketing ya, atau lebih suka pekerjaan yang statis. Nanti ketemunya setelah ya udah melakukan suatu hal ya, baik itu kerja atau usaha dan menghasilkan uang gitu. Oke, lanjut. Apakah kuliah itu penting jika saya ingin memulai bisnis? Oke, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Ada Dokter Gary, ada Ko Christian, halo. Wah, rame ya. Lanjut ya. Semoga nggak jatuh lagi. Soalnya ini dadakan, nggak pakai tripod atau apapun. Apakah kuliah itu penting jika saya ingin memulai bisnis? Ya, tergantung. Kalau misalkan bisnisnya di bidang-bidang seperti Dokter Gary nih. Dokter Gary kan punya rumah sakit banyak sekali ya. Tentu tentu untuk mendalami pengetahuan tentang mulai dari kesehatan sampai birokrasi rumah sakit mungkin di tempat kuliah ada gitu, dan harus kuliah. Tapi kalau untuk belajar untuk jualan online, untuk bisnis online, lebih baik belajarnya langsung ke pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang mengajarkan seperti itu gitu. Jadi misalkan bisnisnya pengen di development ya, software ya, silahkanlah kuliah di bidang IT baru nanti belajar. Tapi tergantung sih. Kalau bagi saya sih, kalau saya bidangnya di bidang online marketing, saya nggak terlalu butuh ilmu kuliah gitu. Saya belajarnya keluar, tapi pembelajaran saya di luar ini jauh lebih banyak ya, dan lebih mahal dibanding si kuliahnya sendiri. Jadi semuanya tergantung adik juga ini ya, tahu nih adik siapa nih ya. Oke, lanjut ya. Usaha apa yang saat ini bagus untuk saya? Wah, ini pertanyaan yang sangat sering muncul di timeline Facebook, karena hampir tiap hari tuh ya saya banyak sekali orang-orang nanya usaha apa yang cocok. Saya pengen mulai bisnis, saya terlilit hutang. Jadi mereka tuh memang mungkin ngumpulnya nanyanya di tempat saya. Jadi karena mereka bertanya seperti itu, saya munculkanlah di sini. Usaha apa yang cocok untuk saya? Sebenarnya semua usaha tuh cocok. Tergantung mau usaha apa aja tuh cocok ya. Gak ada usaha yang gue nggak cocok, gue cocok ya. Semuanya cocok ya, tergantung anda yang menjalankannya ya. Makanya sebelum usaha mandilah pakai sabun Lifebuoy, pikniklah yang jauh ya. Kalau bisa semedi dulu di Gunung Merapi di Yogyakarta, anda naik mobil yang gede kotak itu namanya apa ya, saya lupa. Nah barulah nanti ketika dapat ilham, ketika dapat pencerahan, anda baru mulai usaha. Super sekali. Nggak, usaha apa aja cocok. Anda mau buka usaha apa aja cocok. Yang harus dibenerin adalah mindsetnya dulu ya. Kalau saya boleh rekomendasikan, bacalah buku The Power of Kepepet. Itu punya Mas Jay Setiabudi. Bukunya bagus untuk Anda yang baru menjalankan usaha, baru memulai usaha. Nah biasanya setelah baca buku itu, orang akan eh, punya dapat pencerahan ya untuk buka usaha gitu cuy. Lanjut. Apa yang membuat dropshipaja.com tidak menjual produk dengan berbagai varian produk seperti dulu yang ada aksesoris handphonenya, malah sekarang jual produk custom? Oh iya, kenapa dropshipaja.com nggak jual produk dengan varian produk? Ya dulu dropshipaja.com tuh dibuat hanya untuk menghabiskan produk yang sudah ada ya. Jadi ada sekitar produk nilainya sekitar 1 miliar produk aksesoris handphone. Lalu ini produknya nggak habis nih dijual karena marketplace muncul. Terus saya kan mainnya hampir 100% barang impor. Harganya udah hancur gitu. Nah pilihannya waktu itu dua. Saya mau bikin brand ya di white label atas produk tersebut, atau saya ganti bisnis modelnya gitu. Nah akhirnya ya udah deh, saya bikinlah dropship.com. Pas untung produknya dari 1 M berkurang jadi 300 jutaan sekarang dead stocknya gitu. Nah terus kenapa jadi produk custom? Karena di dalam pembelajaran Alona
kita kan fokusnya tentang pembelajaran internet marketing ya. Nah, saya pengen orang-orang yang udah belajar di Alona terus pengen jual produk ya, latihan ya untuk bisa ngiklan ya dengan berbagai niche market. Misalkan nih ada orang yang baru daftar di pasukanalona.com terus nggak punya produk yang dijual. Kalau nyari barang di Tokopedia mungkin suppliernya nggak jelas gitu. Nah ya udah deh, saya bikin solusi. Ya udah di dropship.com jual produk custom. Apa itu produk custom? Baju, casing handphone, flash disk, powerbank bisa didesain satuan. Nah jadi misalkan Anda pengen ngiklan ke pecinta kura-kura, Anda bikin desain kura-kura, lalu tembak niche market kura-kura. Nah tutorialnya tuh diajarkan gitu. Nah kemudian kenapa nggak fokus ke aksesoris handphone lagi ya, karena di Tokopedia sudah banyak harga yang murah aksesoris handphone, jadi saya nggak fokus ke sana lagi. Jadi saya fokusnya ke produk custom, dan produk custom ini uh, masing-masing teman-teman bisa bikin brand sendiri ya. Ada reseller-reseller yang udah punya brand ya, dia bikin brand sendiri, vendornya di dropshipaja.com kayak gitu. Nah kalau di aksesoris handphone kan hari ini apa bulan ini barangnya lagi bagus ya, bulan depan nanti harganya hancur kayak gitu, terus harus cari produk lagi. Jadi menyulitkan saya dan menyulitkan reseller juga sih gitu. Kalau sekarang kan lebih enak, lebih gampang ya, itu dia. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengatasi perang harga dari hancur-hancuran harga ya? Oke, bagaimana cara mengatasi perang harga? Bahasa simpelnya kita harus bikin brand atas suatu produk tersebut ya. Yang bikin orang jual produk hancur-hancuran itu ya karena si produknya tersebut nggak ada brandnya ya. Tapi kan ada juga yang produk ada brandnya tapi harganya hancur ya. Memang itu tugas kita sih, resiko pemilik brand tuh gimana caranya bikin brandnya naik, dan gimana caranya supaya orang yang udah jualin produk dari brand tersebut nggak bandel gitu. Nah dulu tuh kalau Anda main ke Pasar Senen, kalau Anda main ke Roxy, kalau Anda main ke Pasar ASMK, Pasar Ular ya, kan banyak barang-barang grosir tuh. Di sana tuh memang harga semua sudah hancur ya. Dan kalau Anda main produk yang ada di sana ya, atau kita main produk import ya, produk import Asin on TV yang ada di Tokopedia ya, banyak kan supplier-supplier gitu. Nah kalau Anda main produk-produk tersebut ya, mungkin misalkan Anda jual satu barang selama 2 bulan untung ya, belum tentu bulan depannya produk tersebut bakal laku lagi ya. Kenapa? Karena bisa saja harga barang tersebut sudah hancur ya, atau distribusinya sudah terlalu banyak gitu. Karena Anda harus tahu kalau di pasar Senen itu biasanya tuh importir yang ngambil barang sampai 100.000 piece ya. Contoh fidget spinner. Fidget spinner tuh kan yang ditaruh di tangan terus bisa muter lah gitu lah ya. Itu kan sorry, itu kan di pasar Senen tuh yang ngambil ada satu, mungkin satu dua orang ya, ngambilnya sampai 100.000 piece gitu. Nah dia dapat harga kan, kalau pakai laut 100.000 piece misalkan nih, itu bisa dapat setengah harga. Nah mereka ini mendistribusikan produknya si fidget spinnernya tuh ke toko-toko lain gitu. Jadi nggak semua toko di pasar Senen atau di pasar Roxy ya, atau di toko-toko grosir nggak semuanya import. Bisa aja mereka ngambil sama importer gede yang ada di sana juga. Jadi mereka saling menguntungkan. Makanya kenapa di pasar Senen atau di pasar Roxy uh, semua toko tuh hampir sama jualannya. Misalkan lagi musimnya fidget spinner ya mereka jual fidget spinner, lagi musimnya tongsis ya mereka jual tongsis. Kayak gitu. Nggak jarang, yang sekali jarang banget orang yang import produk terus produknya beda dari yang lain kayak gitu. Nah apalagi import lagi red line sekarang kayak gitu ya. Jadi nyambung-nyambungnya cara ngatasin perang harga, mulailah bangun brand ya. Baik itu boleh personal branding, baik itu toko online-nya yang di branding ya, atau boleh juga si produknya sendiri yang di branding gitu. Biasanya kalau saya kasih contoh sederhana, kenapa sih emang bisa ya kalau bangun brand itu harga jadi lebih naik atau nggak ancur-ancuran ya. Kita berkaca pada kopi yang ada di mana-mana aja ya, si Starbucks. Kopi biasa harganya murah, Starbucks kok harganya mahal ya, semua karena brand kayak gitu ya. Itu tentang cara mengatasi perang harga ya. Terus kita lanjut lagi. Oke, gimana cara ngurusin karyawan yang nggak pernah nurut
ya, bandel dan suka nggak masuk kerja. Oke, ini mungkin masalah sejuta umat ya. Memang saat kita mulai bangun usaha, masalah pertamanya adalah gimana cara ningkatin omset. Nah, setelah itu biasanya kita baru masuk ke dalam sistem ya. Nah, di sini pertanyaannya kok pas. Oke, bentar. Pertanyaannya nggak jauh-jauh dari karyawan. Oke. Dipecat aja. Oh, ada kode ini. Halo, dipecat aja. Oke, saya lanjut lagi. Kalau ngurusin masalah karyawan memang ya di sini kita harus sama-sama belajar ya tentang leadership. Biasanya gini sih, kalau kalau saya pribadi ya, saya pada saat ngerekrut karyawan, masa penting untuk awal ngerekrut karyawan adalah masa interview ya. Interview itu memang nggak semua tahap interview tuh bisa filter karyawan dia tuh pinter apa enggak gitu. Nah, biasanya pada tahap interview ini ya mungkin sekitar 20% ya kita bisa tahu dia ini bener apa enggak gitu. Nah, setelah masa interview, eh, hal-hal yang bisa kita tanyakan ya kalau Anda baru pertama kali merekrut karyawan ya Anda bisa tanya mulai dari goalnya dia apa ya. Terus kira-kira gajinya berapa ya Anda ngomong di depan, karena kalau Anda ngomong di belakang nanti nggak sesuai ekspektasi malah susah gitu. Biasanya saya selalu nanya kamu mau gaji berapa gitu, nanti dia sebut ya. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi saya, misalkan saya lagi nyari customer service, terus saya tanya gajinya berapa, dia minta 26 juta ya. Waktu itu ada tuh tim saya lagi ngerekrut customer service, dia minta gaji 26 juta. Terus saya nggak sesuai ekspektasi tuh 26 juta. Ya udah, saya kan feel free aja kalau misalkan udah saya nggak mau, saya nggak butuh kamu gitu. Ya itu harus ngomong di awal. Kemudian kalau udah ngomongin gaji ya, terus udah nanya goalnya apa, Anda deh coba cari di Google semacam tes kepribadian gitu. Itu banyak tuh di Google ya. Kalau misalkan Anda belum punya SOP yang jelas, bisa pakai tes kepribadian gitu untuk tahu kira-kira sifat-sifatnya seperti apa. Tapi itu nggak 100% akurat ya. Itu hanya untuk tes interview aja gitu. Nah, terus setelah selesai interview ya, menurut Anda ini orangnya benar ya, mukanya enak dilihat ya, kinclong, udah mandi, pikniknya udah jauh ya, cukuplah untuk jadi karyawan Anda ya. Barulah masuk ke tahap probation. Nah, tahap probationnya ini kisaran 1 sampai 3 bulan ya. Tahap probation adalah tahap ya, istilahnya Anda kalau lagi pacaran, ini tahap PDKT lah gitu, tahap ngetes ini karyawan nih benar atau enggak ya. Nah, biasanya di tahap probation ini barulah kelihatan ini orang kira-kira 1 bulan kerja udah sering telat kah, udah jarang masuk kah, atau udah banyak alasan, diajarin nggak ngerti-ngerti ya, atau dia ibaratnya udah bego tapi begonya tuh minus gitu ya. Nah, di tahap probation ini kalau dia masih nggak jelas ya, Anda mungkin kesalahannya dua. Aduh, jatuh. Mungkin kesalahannya dua ya. Gila nih handphone. Mungkin kesalahannya dua ya. Sebentar. Yang pertama mungkin Anda secara leadership masih kurang ya, atau ngajarinnya masih nggak jelas ya. Yang kedua, karyawan Anda memang benar-benar nggak sesuai dengan ekspektasi. Cara yang terbaik adalah Anda evaluasi si karyawannya ini. Kalau karyawannya memang kurang, Anda evaluasi, tatap mata ngobrol 4 mata, tatap mata lagi. Ngobrol 4 mata ya. Terus Anda tanya kenapa dia seperti serigala berbulu domba, dan kenapa dia nggak sesuai ekspektasi kerja Anda ya. Anda tegur ya. Terus kalau misalkan udah ditegur 3 kali masih kurang asem ya, masih kurang ajar, ya udah, selama kurang dari 3 bulan Anda boleh cut si karyawan tersebut ya. Memang ini masalahnya panjang, bikin muka Anda bisa lebih tua dan visioner, tapi ya itulah yang namanya leadership kayak gitu. Oke, lanjut cuy. Pertanyaan berikutnya, apa itu pasukanalna.com? Oke, Pasukan Alna adalah kursus online di bidang internet marketing. Jadi bagi Anda yang ingin belajar tentang internet marketing, ya bagi Anda yang baru mulai jualan online, Anda kunjungilah pasukanalna.com. Di sana saya banyak memberikan kursus. Saya memberikan kursus ya. Kalau sekarang itu di harga 1,5 juta, itu Anda sekali bayar aja ya. Di sana Anda bisa mempelajari materi tentang internet marketing. Oke. Materinya apa saja? Materinya pertama dari jualan di marketplace ya, riset produk di marketplace. Kemudian ada juga soal Instagram marketing. Ada juga soal Facebook advertising. Kemudian masuk ke dalam
mulai bikin website ya, terus mulai lagi bagaimana cara gunain email marketing ya, sampai terakhir gimana cara merekrut tim di dalam bisnis online. Ya seputaran gitulah kalau pasukanalna.com. Oke, kalau ada yang mau nanya di Facebook, silahkan tanya. Mulai dari pertanyaan jelas ataupun tidak jelas, ya bolehlah ditanyakan ke saya ya. Saya baru balik dari Surabaya. Oke, saya mau lihat dulu ada siapa di sini. Super sekali, engkoh Mario. Super. Ada Mas Fikri. Halo Mas Fikri. Ada Nita, hai. Ada Raka, mantap. Ada Mbak Siti, PDKT sama Mas Tah gimana ya, Coach? Biar makin nempel ilmunya gitu. Gokil. Kalau mau, maksudnya ini PDKT ini masih mau belajar sama orang yang lebih sukses gitu. Biasanya sih Anda bisa mulai membeli semua produk yang ia jual, memberikan likes, komen, dan share. Kayak gitu. Jadi kalau Anda pengen deket sama saya ya, deketnya tergantung berapa senti dulu ya. Kalau mau dekat bisa ngobrol ya, datanglah ke berbagai event, belilah produk saya, dukung saya ya. Dukung saya jadi presiden di tahun 2025. Gak sekedar like, komen supaya orang-orang itu bisa, si mentornya itu bisa ngelihat, bisa oh ini Anda aktif ya dengan saya gitu. Kayak gitu-gitu aja sih ya. Jangan kalau dekat sama orang udah langsung tolong saya butuh uang. Mas kan mentor saya nih, bisa nggak pinjemin saya uang, saya butuh sekali uang. Jangan kayak gitu ya. Atau tolong ajarin saya, katanya kamu udah sukses, omsetnya kan udah gede. Ayolah, jangan pelit-pelit ilmu kayak gitu ya. Jangan mental kismin begitu ya. Biasanya orang langsung ilfil sih. Lanjut. Halo kok, halo Mbak Yaya. Handphonenya gila. Kebanting. Gua nggak pakai tripod nih, langsung live aja. Mas Riko ajarin bisnis online-nya kalau mau belajar bisnis online yang free di YouTube ada, tinggal tonton aja. Kalau mau belajar yang berbayar tinggal ke pasukanalna.com. Itu. Lanjut. Pak Indra Jasret, kok gua kangen. WD Pak Indra, apa kabar? Salam ya untuk teman-teman di Bali. Ada Dokter Gary, Master hadir semua. Woi, serem nih live-nya Riko ya. Mungkin karena ganteng ya, efek ganteng. Jadi vibrasinya itu terkumpul ya, bacot sekali ya. Kapan nikah Om? Waduh. Ini nanti saya jawab di live pada berikutnya ya. Karena itu panjang pembahasannya. Tenggarong Kaltim hadir. Halo. Asik, Ibu Gaya Clothing. Ada Pak Beni. Selamat malam Mas Riko dan semua. Halo Pak Beni. Lanjut. Kok mau saran kalau bisa yang custom kaosnya boleh pakai brand toko sendiri di kaosnya. Oh, kalau kaos kita pakai brand t-shirt. Namanya brandnya t-shirt. Kenapa? Supaya harganya nggak ancur-ancuran ya. Tapi Mbak Kinanti ini bisa bikin brand toko online-nya sendiri kok. Gitu. Lanjut. Haha, ganteng dari mananya kok? Ya kalau cowok itu nggak ada yang bilang ganteng, justru cewek yang bilang ganteng ya. Karena target marketnya cewek bukan cowok. Gitu bro. Ketemu lagi sama Koriko, baru tobat dagang lagi setelah 6 bulan. Hihi. Afirmasi ganteng maksimal biar nular-nular. Weh. Minta tips dong biar pecah telur di Instagram. Udah upload 30-an foto per hari, baru di likes doang, gak ada yang nanya-nanya. Wah, kalau Instagram banyak tekniknya. Ada mulai dari endorse artis, mulai pakai Instagram advertising, terus mulai dari pet kroyok. Banyak kok metode-metodenya. Lanjut ya. Ini kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya mau off dulu ya. Takutnya makin banyak orang yang terpesona. Jadi saya cukupkan sudah saja sampai di sini. Teman-teman semua, terima kasih Anda sudah menyimak ya. Meskipun topiknya nggak jelas ya, memang kita di sini hadir untuk ketidakjelasan ya.
Anda cukup nyimak saya aja. Jangan lupa mandi pakai sabun Lifebuoy yang bersih. Piknik yang jauh supaya kalau nanya tuh nanyanya nggak konslet gitu. Oke. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih ya. Kita bubarkan cukup sampai di sini. Oke. Dadah.